Assalamualaikum. Saya benar-benar harus minta maaf sama kalian. Harusnya El Mobili ini tayang seminggu sekali. Tapi saya nggak bisa nahan excitement saya. Buat cepet-cepet sharing episode ini. Episode 2, El Mobili. Apa mobil paling kencang sekarang? Istrinya dari yang episode pertama kemarin, istrinya Pagani, Bugatti maksudnya. Nih. Perusahaan ini tahun 2014 bikin sesuatu yang 2 kali lebih hebat dari Bugatti yang disebut dengan one-to-one project. Dia punya power to weight ratio, sederhananya perbandingan antara kekuatan dan berat mobil 1:1. Bandingannya Bugatti Veyron waktu itu. Ada lagi, September 2017, Bugatti bikin sesuatu yang agak-agak sedikit songong lah. Jadi dia bikin dari 0 sampai 400 km per jam ke 0 lagi bisa dicapai berapa lama sih? Dan bangga banget dia. Saking bangganya, angka hasilnya ini dicap di grill depannya yang sensual itu. Berapa? 42 detik. Nah, cara ini nggak biasa. Biasanya top speed. Artinya berapa sih kecepatan mobil ini gitu. Itu yang biasa dilakukan. Nah, karena Bugatti melakukan ini, kebetulan merek ini sedang melakukan sebuah tes. Sebenarnya dia kayak test drive kecil di Swedia. Test drive-nya untuk uji kecepatan nantinya di Nevada. Artinya waktu dicoba ini kondisinya jalanan, udara, dan lain-lain tidak benar-benar dipersiapkan dengan optimal. Termasuk bannya juga nggak disiapin dengan serius. Dan hasilnya apa? Ternyata lebih cepat 3-4 detik dari yang sudah dibangga-banggakan oleh Bugatti. Ini masih yang ngaco loh di Swedia itu. Nah, terus waktu di Nevada, kalau itu di jalan tol ya, artinya jalannya lebih bagus disiapkan. Memang serius karena itu untuk mencatat top speednya atau kecepatan maksimumnya. Dan hasilnya, saya ulangi lagi, kalau yang tadi Bugatti 42 detik, mobilnya merek ini hasilnya sekitar 33 detik. Jauh, bos. Sorry ya penggemar Bugatti, karena memang Bugatti dan merek ini sekarang ya saing-saingan. Langsung aja di episode 2 ini kita persembahkan Koenigsegg. Hey you, what's going on here? You make me feel this is the time to follow your dream. Make your way up to the top. Take a breath and make it out of here. Siapa yang ada di video itu tadi? Betul, foundernya Christian von Koenigsegg, atau biasa kita sebut Mas Chris. Masih muda. Bos, Koenigsegg ini sekarang pemegang production car tercepat di dunia. Production car itu apa sih? Ya artinya mobil yang diproduksi dan boleh digunakan oleh umum di jalan raya. Kenapa? Ya karena di banyak negara termasuk Indonesia juga sebetulnya punya aturan-aturan khusus yang cukup ketat sehingga mobil ini boleh dipakai di jalan raya sehari-hari. Ada beberapa mobil yang lebih cepat memang. Kalau tadi Koenigsegg Agera atau Agera lah ya. Koenigsegg Agera RS ini tahun 2017 dia catat cara resminya 277,87 mil per hour atau 447-an km per jam. 2019 memang ada Bugatti Chiron Super Sport 300 plus. Dia catat lebih dari 300 mile per hour atau tepatnya 304,77 mile per hour atau 490,48 km per jam. Tapi ini tidak dituliskan secara resmi di list. Kenapa? Karena hanya dilakukan searah aja. Padahal syaratnya harus 2 arah. Ya iyalah, kali aja dipasin pas angin kencengnya ke arah sana lah, ya kan? Koenigsegg lah. Jangan salah paham, saya juga penggemar Bugatti. Nanti kita bahas detail juga di episode selanjutnya ya. Bugatti juga kita bahas. Seksi lah Bugatti. Dan sejarahnya itu
Panjang sekali. Sangat terbukti. Ya, proven. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke Koenigsegg. So many wonderful people bringing their Koenigsegg cars from across the world to our country up in the north. We also managed to get all the cars out on our local racetrack, Ring Knutstorp. It was raining a bit, but the spirit was high. Koenigsegg ini 2019 ada momen yang sangat mengharukan. Kalian bisa lihatlah banyak di websitenya. Ketika Geneva Motor Show, Geneva lagi ya Motor Show ini. Ya memang itu salah satu yang paling keren lah. Dia meluncurkan satu model yang dianggap sangat ganas. Namanya disembunyikan dari umum. Proyeknya disebut Ragnarok. Waktu peluncurannya disampaikan nama aslinya, yaitu Jesko, nama bapaknya. You never saw them. You only heard them. The ghosts. We ended up in the Ghost Squadron hangars. Now, a low-flying fighter, just a few centimeters off the ground. The Jesko Absolute. Ciri-cirinya Mas Kris apa? Botak. Sekarang apa ciri-ciri dari mobil Koenigsegg itu sendiri? Pertama, kipas kaca di tengah atau bahasa Inggrisnya itu wiper ya. Berdiri, mirip bis-bis zaman dulu tapi ini cuma satu. Terus apa lagi? Bentuk kaca depan dan samping menyatu. Wih, keren lah, kayak mobil impian. Atap atas keras, tapi bisa dicopot, ditaruh di depan. Itu yang paling bisa dilihat dari fisik luar mobilnya. Terus di sebagian besar kaca belakang mobilnya ada gambar hantu spesial ini. Jadi ceritanya Februari 2003 pabriknya ini terbakar dan rusak parah. Singkat cerita akhirnya dia dikasih tempat di bandara Ängelholm. 2 hanggar besar dulunya buat jet tempur diubah jadi pabrik mobil Koenigsegg ini. Nah, gambar hantu itu sebenarnya logo dari skuadron angkatan udaranya Swedia. Sejenis ucapan terima kasih lah. Penting banget bos balas budi ini. Semoga kita nggak lupa ya. Selalu bisa balas budi. Mobil pertamanya tahun berapa? 1996. Kalau Pagani kemarin 99. Om Kris lahir tahun berapa sih? Umurnya berapa sih? Sensitif bos nanya umur. Saya kasih tahu tanggal lahirnya aja deh. 2 Juli 1972. Artinya ketika dia mengeluarkan mobil pertamanya umur berapa? Umur lagi. Nggak apa-apa kalau ini udah lewat. Kan nggak nanyain umur sekarang. Umur 24 tahun, muda banget. Dan beliau bercerita banyak dibantu oleh orang tuanya di fase-fase awal. Awalnya bapaknya ini juga nggak yakin Mas Kris ini bakal berhasil nggak bikin mobil. Umur 5 tahun nih Mas Kris ini nonton film ya. Ya film waktu itu kita juga nggak tahu. Intinya film yang menunjukkan mobil balap lah. Terus Mas Kris bilang saya mau bikin mobil kayak gitu. Umur 5 tahun. Bapaknya bilang will see lah. Terus Kris sudah dewasa. Dia bilang ini saatnya saya mau bikin mobil. Bapaknya bilang kamu yakin? Terus Kris ngasih proposal business plan. Kaget bapaknya ngelihat proposalnya. Lengkap, detail banget. Sampai bapaknya berubah pikiran. Wih, ayolah kita coba. Kelilinglah mereka cari investor. Dan nggak sulit. Bagus kayaknya. Emang bener-bener bagus itu bisnis plannya. Singkat cerita, akhirnya mereka mulailah pembuatan proyeknya. Bikin sendiri bos, kayak mainan. Memang serius bapak ini. Pelanggannya itu sampai pada bilang bahwa Mas Kris ini tahu banget mobil ini. Dia tuh sampai bisa jelasin secara detail kenapa pakai bautnya jenis ini. Baut loh. Kelak-keloknya. Selalu semuanya punya alasan. Engineer hebat lah ini. Dan kalau kalian lihat ya. Di video sebagai pengganti Geneva Motor Show yang dibatalkan karena corona. Humble banget bapak ini. Humble banget. Gimana maksudnya? Jadi dia ini hanya menyampaikan potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh mobilnya. Canggih. Idola lah. This is the fastest Koenigsegg we will ever endeavor to make.
Exactly how, we don't know yet. But we built the car to be able to set new high-speed records. That's what the Jesko Absolute is about. Ya, jadi mobil pertamanya muncul itu kan tahun 96 dan pertama kali pre-production untuk umum itu 2002. Ya memang butuh waktu 6 tahun. Nah, tapi cepat juga itu 96 itu setelah 2 tahun perusahaan ini berdiri. Jadi berdirinya adalah 94 waktu Mas Kris ini umur 22 tahun. Jadi tahun 96 itu nama mobilnya adalah Koenigsegg CC. Oh iya, dari tadi saya bilang Koenigsegg ya, gampang kita bilang Koenigsegg. Tapi aslinya sesuai logat sana disebutnya Koenigsegg. 2002 itu Koenigsegg CC 8S, CC 8S. Dari tadi kan saya udah cerita tentang kehebatannya yang zaman-zaman sekarang. Koenigsegg ini hebat dari zaman dulu. 2002 mobilnya CC 8S itu menghasilkan 655 HP. Itu adalah mobil paling powerful yang pernah diproduksi untuk umum. Terus dari 2004 sampai 2006 diproduksi namanya CCR yang menghasilkan 806 HP. Dan rekor lagi menjadi mobil tercepat di dunia. 2006 juga namanya CCX. Itu top speednya 196 mph dan bertahan 7 tahun. Nggak ada yang ngalahin. Selain hebat-hebat itu, mobil ini juga spesial karena juga selalu menghasilkan hypercar yang ramah lingkungan. 2007 dikeluarkan namanya CC-XR. Itu hypercar ramah lingkungan pertama di dunia. Terus juga 2015 Regera yang ada elektrik motornya itu lahir. Dan yang baru-baru ini Jimera. Nanti di akhir saya tunjukkan ya Jimera itu. Dalam salah satu wawancara dia ditanya. Wawancara ini bisa dilihat di websitenya Koenigsegg itu sendiri. Ditanya, apa sih triknya atau apa tipsnya biar bisa kayak kamu? Mas Kris jawab, nggak ada trik khusus. Ini hanya sebuah dedikasi, kerja keras, keringet darah, dan air mata, tanpa tidur, selalu inovasi, berpikir positif tentang semuanya, dan pantang menyerah. Nggak ada trik khusus. Bahkan kadang yang ada itu cuma rasa sakit. Nah, ketika itu terjadi, sebagian besar orang menyerah. Sebagian tetap berpendirian teguh dan mencari korek api di lantai di dalam lorong yang sangat gelap. Ya kadang bisa ketemu keberuntungan, tapi cuma bisa beruntung ketika belum menyerah. Kalau tahan rasa sakitnya dan belajar dari itu dan berkembang, kamu akan mendapatkan keberuntungan karena sudah nyoba berkali-kali dan masih terus bertahan. Ini adalah perkembangan singkat model-model mobil dari Koenigsegg itu sendiri. Secara sederhana, yang pertama adalah CC, kemudian Agera, terus yang sekarang masih diproduksi adalah Regera, Jesko, dan Jimera. Sampai sini, apalagi yang kira-kira belum dibahas? Nanti kita buatkan special edition, atau setidaknya perbaikan lah buat episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Tolong bantu di subscribe, biar makin semangat kita bikin video-video. Kalau kalian suka video ini, klik like, dan silahkan bagi ke teman-temannya. Mari kita saksikan Jimera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The egg, the perfect shape. Strong, simple, unquestionable. All Koenigseggs have cockpits in the shape of the egg. For the first time, we complete the egg. Oh, damn. You look so good, must be illegal. Oh, damn. You look so good, must be illegal. You look so good, it must be. You look so good, it must be. You look so good, it must be. You look so good, must be illegal. You look so good, it must be. You look so good, it must be. You look so good, it must be. You look so good, must be illegal. You look so good, it must be. You look so good, it must be. You look so good, it must be. You look so good, must be illegal. You look so good, it must be. You look so good, it must be. You look so good, it must be. You look so good, must be illegal. El Mobili.